Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi peluang untuk menambah tabungan akhirat kita dengan belajar lebih semangat. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan materi tematik kita, yaitu perpindahan panas atau kalor. Untuk mengantarkan materi ini, silakan kalian amati gambar berikut, di mana pada gambar ini, kalau kamu mau mengamati dengan cermat, akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul tentang kegiatan yang ada pada gambar itu. Yang salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang ibu untuk memasak, di mana di kegiatan masak ini ada hubungannya dengan yang mau kita bahas, yaitu perpindahan panas atau perpindahan kalor. Anak-anakku yang berbahagia, untuk melanjutkan gambar yang ada tadi, keterangan pendukungnya adalah di sini bisa kita buktikan bahwa panas dapat berpindah. Pernahkah kamu membantu ibumu masak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Pasti kalian pernah membantu, mendampingi, atau mengamati, atau bahkan hanya sekedar melihat. Ketika kamu masak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air, sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa yang kita amati, kita saksikan, kita lihat, kita alami seperti itu, menunjukkan bahwa panas dapat berpindah. Yang tadinya dari sumber panas, yaitu api kompor, berpindah ke panci logam atau stainless. Panci setelah panas memindahkan ke sayuran atau air yang ada di dalamnya. Ini artinya atau bukti bahwa panas itu dapat mengalami perpindahan. Anak-anakku yang Pak Maskur banggakan, selanjutnya kita ikuti penjelasan berikutnya. Nah, dari sekilas penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan di sini bahwa panas tadi bisa mengalami perpindahan. Nah, cara-cara perpindahan panas itu secara global dibagi jadi tiga. Yang pertama dikenal dengan konduksi, yaitu cara perpindahan panas melalui zat perantara. Sekali lagi, ada zat perantaranya, ada benda perantaranya, ada benda yang mengantarkan, ada benda yang dilewati. Contoh, ketika kalian mengaduk teh dalam air panas memakai sendok logam, sendok tadi ketika kalian pegang belum dimasukkan tentu dingin.
Tapi setelah kamu pakai mengaduk ke dalam teh yang panas tadi, akhirnya ada perpindahan panas dari teh yang ada di dalamnya tadi pindah ke sendok logam, salurnya ke tangan kalian. Nah, ini ada perpindahan panas yang berasal dari teh melalui sendok logam yang ada pindah ke tangan kita. Ini peristiwa semacam ini dikenal dengan konduksi. Yang kedua, konveksi, yaitu cara perpindahan panas yang disertai atau diikuti dengan perpindahan zat perantaranya. Kalau di konduksi, zat perantaranya tidak ikut pindah, tetapi di konveksi ini, benda yang menjadi perantara itu ikut berpindah. Contoh, air dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Kalau kita mau kembali lagi ke keterangan awal, yang pertama, air dalam panci dipanasi oleh sumber panas kompor atau alat yang lainnya. Dari sumber panas menjadi panci jadi panas. Setelah panci panas ini pindah ke air, lah air yang pertama kali mengalami panas adalah yang bagian bawah. Setelah panas, dia berganti berputar, yang atas pindah ke bawah. Lah, panas yang ada di dalam air ini loh yang akhirnya membuat jadi air berputar-putar-putar, yang akhirnya mendidih. Perpindahan panas yang ada di sini ini loh yang dikenal dengan istilah konveksi. Jadi ada zat yang jadi perantara ikut berpindah atau ikut mengikuti pindahnya panas tadi. Yang ketiga, radiasi, yaitu cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantaranya. Jadi antara sumber panasnya dengan panas yang kita terima tidak ada benda yang mengantarkan, terpisah. Jadi hanya berupa pancaran. Contoh, sinar matahari yang sampai ke bumi. Ketika kita berjemur pada waktu panas, panas yang ada di matahari mengenai tubuh kita, antara matahari dengan tubuh kita tidak ada benda yang mengantarkan panas dari matahari ke kita, tapi hanya berupa pancaran. Dipindahnya panas ini tidak pakai zat atau benda perantaranya, langsung. Ini yang kita kenal dengan radiasi. Anak-anakku yang Pak Maskur sayangi, pada tema ini ada kandungan atau muatan materi yaitu SPDP. Di dalam materi ini ada penjelasan pola lantai dalam seni tari. Apa yang dinamakan dengan pola lantai? Pola lantai itu adalah bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan maupun kelompok. Di dalam tari itu ada penari tunggal, berpasangan, ada juga kelompok. Dalam tarian ada dua pola garis dasar pada lantai, yaitu satu garis lurus, yang kedua garis lengkung. Di garis lurus ini
terdiri pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangannya dapat berupa pola lantai zigzag. Ada pola lantai segitiga, segi 4 dan segi 5. Dan pada garis lengkung, pengembangannya berupa lingkaran angka 8. Sekali lagi, berupa lingkaran angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Inilah anak-anak pola lantai dalam seni tari yang bisa kita lihat pada praktek-praktek tari yang ada. Ketika kita menyaksikan atau melakukan, maka teori yang dilakukan adalah dengan memakai teori atau formasi yang berupa ada garis lurus, ada garis lengkung. Anak-anakku yang berbahagia, kiranya materi tematik kita pada kesempatan ini sampai di sini dulu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.